Oke, ini adalah chapter bonus untuk novel Gunung Hua dan terima kasih bagi yang telah memberikan mimin super thanks di video chapter sebelumnya. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua terlihat sangat khawatir saat pedang Peng Qiu mengarah jelas ke kepala Yu Wisul. Beberapa orang bahkan memejamkan matanya. Tapi siapa yang sangka pedang Yu Wisul yang sebelumnya terpental kini bergerak dengan cepat lalu menahan serangan tersebut. Itu adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Tidak sampai di situ, Yu Wisul bahkan melakukan serangan balasan dengan 5 gerakan cepat dari pedangnya. Kecepatannya sangat luar biasa. Peng Qiu bahkan sulit untuk menahannya hingga akhirnya ia terjatuh. Tapi kejadian tersebut terjadi berulang-ulang. Saat Peng Qiu berusaha untuk bangkit, Yu Wisul kembali menyerangnya dengan sangat cepat dan keseimbangan Peng Qiu pun menghilang lalu ia kembali terjatuh. Peng Qiu terlihat sangat frustasi dan juga kesal. Padahal dari berbagai macam aspek ia jauh lebih unggul daripada Yu Wisul. Dari segi kekuatan jelas dirinya lebih kuat hampir 2 kali lipat. Lalu teknik pedangnya juga bisa dibilang lebih baik dari Yu Wisul. Tapi entah kenapa saat ini ia malah dipojokkan. Lalu Peng Qiu pun mulai menggigit bibirnya agar ia bisa menjadi lebih tenang. Lalu ia pun bergumam, baiklah, dengan kekuatan yang aku miliki, aku bisa unggul. Setelah mulai tenang, Peng Qiu pun menebaskan 5 serangan kalah Yu Wisul dan terlihat seperti ada bayangan 5 harimau yang mengarah kepadanya. Untungnya dengan gerakan pedang cepat miliknya, Yu Wisul bisa menahan serangan tersebut walaupun dirinya sedikit terdorong ke belakang. Melihat hal tersebut, Peng Qiu pun sadar ia memiliki kesempatan. Lalu ia pun kembali menggunakan teknik yang sama sampai berulang kali hingga akhirnya ia pun yakin bisa mengalahkan Yu Wisul. Dan saat serangan terakhir mengarah kepada lawannya, tiba-tiba pedang Yu Wisul memperlihatkan bayangan bunga plum dan tak lama kemudian pedangnya sudah berada di leher Peng Qiu. Pergerakannya sangatlah cepat, bahkan Peng Qiu sendiri hampir tidak menyadarinya. Dan dengan itu pula Peng Qiu pun mengakui kekalahannya. Di lain sisi di bangku penonton, Baekjun pun berkata ilusi. Ya, pedang Yu Wisul seperti menampakkan sebuah ilusi. Chungmin pun membenarkannya. Berbeda dengan para senior yang lebih mengutamakan kekuatan dan juga kehebatan, Yu Wisul memiliki tujuan lain dari teknik pedangnya. Dan tentunya gaya setiap teknik bisa berbeda sesuai dengan penggunanya. Ada pedang cepat, pedang melengkung, pedang berat, dan juga pedang ilusi. Dan masih banyak lagi teknik pedang lainnya. Sebagai seorang pendekar pedang, kita tidak boleh hanya terfokus kepada teknik pedang kita sendiri, tapi kita juga harus mengetahui teknik pedang di luar sana. Dan untuk Yu Wisul, ia mempelajari semua teknik pedang. Itulah yang membuatnya bisa menangani serangan musuh dengan berbagai macam cara sesuai dengan pemahamannya. Mendengar hal tersebut membuat Baekjun lebih kagum lagi terkait dengan teknik dan juga pemahaman Yu Wisul terkait ilmu pedang. Padahal sebelumnya ia merasa sangat bangga setelah memperlihatkan bunga plum yang bermekaran pada pertarungan sebelumnya. Tapi saat melihat teknik-teknik yang diperlihatkan oleh Yu Wisul, dirinya seperti sangat kurang. Beberapa saat kemudian Yu Wisul pun akhirnya turun dari panggung. Semua murid Gunung Hua mulai memberikannya selamat dan juga memujinya. Dan tentunya yang paling antusias di antara mereka semua adalah Tang Soso. Saat melihat Soso yang terkagum, Yu Wisul pun berkata, "Apakah kau melihatnya?" Dan Soso pun menjawab, "Ya, kau sangat keren."
Tapi Yui-sul merendah dan berkata jika beberapa hal yang ia lakukan masih jauh dari kategori sempurna. Ia bahkan masih canggung untuk menggunakan beberapa pose di setiap teknik yang ia gunakan. Lalu, walaupun Yui-sul telah memenangkan pertarungan, ia masih menganggap jika dirinya kurang. Ada satu hal yang ia tuju, yaitu kesempurnaan untuk membuat bunga plum mekar di ujung pedangnya. Jadi, karena Yui-sul masih merasa dirinya sangat jauh dari kesempurnaan, ia pun mulai menatap Chungmyun dan berkata, "Ayo berdebat ataupun ayo bertarung." Mendengar perkataan tersebut, Chungmyun pun langsung menanggapinya. "Kenapa aku?" Dan Yui-sul pun menjawab, "Hanya kau yang tidak akan mati bahkan jika aku mengayunkan pedangku sampai ratusan kali." Pada titik ini, Yui-sul ingin mendemonstrasikan tekniknya yang ia rasa kurang untuk bisa menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Mendengar permintaan tersebut, Chungmyun pun langsung berkata kepada Baekjun, "Senior, ada satu hal yang aku lupa untuk katakan. Mereka yang menggali ataupun mempelajari teknik pedang dengan cara yang ekstrim, kebanyakan dari mereka adalah orang gila. Jadi kau harus hati-hati." Mendengar kata-kata tersebut, Baekjun pun akhirnya sepenuhnya yakin jika semua murid di Gunung Hua tidak ada yang normal. Beberapa saat kemudian terlihat Jogul berhasil memukul lawannya keluar dari panggung arena. Dan tentunya itu adalah kemenangan yang gemilang. Walaupun lawannya kali ini sudah sangat sulit, tapi untungnya mereka masih bisa memenangkan pertarungan. Para penonton bahkan dibuat terkejut dengan hal tersebut. Beberapa orang pun mulai bergumam dan berdiskusi. "Apakah kau lihat? Gunung Hua belum mati. Dari 16 kontestan yang tersisa, bukankah 4 di antara mereka semua adalah murid Gunung Hua?" Tentunya itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Pada titik ini, banyak yang mengharapkan jika Gunung Hua lah yang memenangkan pertarungan. Lalu, seseorang pun menanggapinya, 4? Bukankah seharusnya 5? Apakah kau lupa jika Baekjun juga melupakan seseorang yang mengalahkan kandidat terkuat yaitu Jin Gumryong? Apalagi ia adalah murid tertua. Jadi pasti kekuatannya di atas beberapa murid yang masuk 16 besar. Dan dari beberapa fakta yang mereka lihat sendiri, banyak orang yakin jika Gunung Hua bisa memenangkan kompetisi. Beberapa saat kemudian di tribun milik Gunung Hua terlihat Jogul yang sedang mengeluh dan Yeonjung yang nampak sangat senang karena dari 16 yang tersisa, Baekjun tidak ikut bertarung, maka diadakan undian ulang. Dan dari undian tersebut, Jogul masih harus bertarung, sedangkan Yeonjung maju ke babak selanjutnya tanpa harus bertarung. Tentunya itu membuat Jogul iri. Adapun Yeonjung, ia merasa dirinya telah diberkahi oleh Tuhan. Setelah sekian lama, akhirnya ia merasakan kegembiraan. Tanpa bertarung, ia telah menuju babak selanjutnya. Pada titik ini, ia bahkan berharap bisa bertarung sampai dengan babak final. Saking senangnya, Yeonjung bahkan tertawa layaknya orang gila. Melihat hal tersebut, Jogul pun berkata, "Bagaimana jika aku yang akan menjadi lawanmu nanti?" Tapi Yeonjung nampak tenang dan ia percaya terhadap kemampuan yang ia miliki. Jadi ia tidak akan merasa ragu siapapun yang akan ia lawan walaupun itu adalah murid Gunung Hua. Tapi kegembiraannya tersebut hanya bertahan sesaat karena seseorang muncul dan berkata, "Apakah kau mengatakan jika akan mencapai babak final?" Kehadirannya membuat Yeonjung keringat dingin, tapi Jogul terlihat sangat senang dan juga bersemangat. Ya, karena ternyata lawan Yeonjung selanjutnya adalah Chungmyun. Setelah mengetahui fakta tersebut, ia pun merasakan jika semua angan-angannya sebelumnya hanyalah omong kosong dan
surga bukannya berpihak kepadanya, tapi benar-benar telah meninggalkannya. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Oke, sebetulnya ada beberapa hal yang membuat Mimin bingung bagaimana ceritanya akhirnya Yeonjung bisa bertemu dengan Chung Myun. Setelah Mimin baca ulang, akhirnya Mimin pun menyimpulkan beberapa hal. Jadi seperti ini kronologinya. Nah, sebelumnya kan 64 besar. Saat Baekjun melawan Jin Gumryong dan ia menang, otomatis Baekjun masuk 32 besar. Lalu kan seharusnya yang melawan Baekjun itu kan Chung Myun, tapi karena Baekjun tidak bisa melanjutkan pertarungan karena kondisinya, otomatis Chung Myun masuk 16 besar. Tapi Sekte Shaolin pun memutuskan untuk mengulang undian, yang mana pada akhirnya di 32 besar tersebut Jogul masih harus melawan seseorang yang Mimin ceritakan sebelumnya itu. Lalu Chung Min juga harus melawan seseorang, dan Yeonjung itu langsung masuk 16 besar tanpa melawan siapapun. Tapi saat itu ia belum tahu siapa yang akan menjadi lawan selanjutnya. Barulah setelah Chung Myun mengalahkan seseorang yang tidak diceritakan, akhirnya Chung Myun pun bertemu dengan Yeonjung. Kalau nggak salah harusnya begitu. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan penyampaian di awal-awal video tadi. Karena males ngedit, jadi Mimin tambahin di akhir video aja. Oke, itu aja dulu, bye-bye.